Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, meskipun kita semua belum diberi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, semoga kalian semua tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran online pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat pun dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman jangan lupa absen ya, dengan cara tulis nama dan nomor absen kalian di kolom komentar. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran SKI. Yang mana pada pembelajaran SKI ini kita nantinya akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Mulai dari sejarahnya Rasulullah, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Oke, yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Simak baik-baik ya. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan sosial ekonomi, sosial politik, dan juga ilmu pengetahuan bangsa Arab pra-Islam. Pertama, kita akan membahas mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat perdalaman atau bisa disebut dengan masyarakat Badui, mereka bekerja di sektor pertanian. Sedangkan masyarakat perkotaan, mereka bekerja di sektor perdagangan. Nah, di kota Makkah sendiri, terdapat pusat perdagangan yang dinamakan dengan Pasar Ukas. Pasar Ukas ini dibuka di bulan-bulan tertentu saja. Di bidang sosial dan politik, pada zaman dahulu, masyarakat Arab pra-Islam dipimpin oleh seorang syekh atau seorang amir. Nah, seorang syekh atau amir ini bertugas untuk mengurusi persoalan dalam masalah perang, dan mereka juga bertugas mengenai pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di bidang ilmu pengetahuan, nah, ternyata masyarakat Arab pra-Islam ini telah mengembangkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu ada ilmu astronomi, ada juga ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa, dan juga ada ilmu tentang pengobatan suatu penyakit atau al-tabib. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, sejak awal, ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Telah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, yang akhirnya masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala. Bangsa Arab sendiri mulai menyembah berhala ketika Ka'bah di bawah kekuasaan Jurhum, yang saat itu dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Khuza'ah yang datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian, si Amr bin Lubai ini meletakkan berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu ajuz merah berbentuk orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Saat bangsa Quraisy berkuasa kembali di Hijaz, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di antara berhala-berhala yang dianggap penting antara lain Lata, Uzza, Manah, dan masih banyak lagi seperti Asaf, Nailah, Wud, Yagus, Suwa, Yam, Nasr, dan juga Manaf.
Nah, masyarakat Arab pra-Islam ini selain mereka menyembah berhala, mereka juga menyembah malaikat, bulan, bintang, dan juga matahari. Nah, selanjutnya sosial budaya bangsa Arab. Nah, teman-teman, di bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab sebelum Islam sudah sangat maju. Nah, kemajuan bangsa Arab saat itu ditandai dengan bahasa mereka yang sangat indah dan kaya. Penyair sangat dihormati. Ahli pidato saat itu mendapat derajat tinggi seperti halnya seorang penyair. Nah, salah satu kelaziman masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan saja, bertanding pidato, dan juga tukar-menukar berita dan lain-lain. Oke, selanjutnya mengenai politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan teritorial pada saat itu, masyarakat kota tinggal di kota perniagaan Arab. Nah, sedangkan masyarakat pedalaman mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut belajar mengenai misi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Simak yuk. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, yaitu pada tahun 610 Masehi. Ketika itu, usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, sebuah gunung di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selanjutnya, turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan dengan Nuzulul Quran. Setelah itu turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surat Al-Mudaththir ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, mulailah beliau berdakwah secara bersembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sejak saat itulah, mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwah beliau. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah ayat Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, teman-teman, adapun prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu yang pertama, mengajarkan ketakwaan. Yang kedua, karena kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Selanjutnya, untuk menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah pada saat itu, serta untuk mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Lalu kira-kira bagaimana ya respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Nah, ternyata masyarakat Mekah itu merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara, seperti meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi, menawarkan kedudukan, wanita, dan juga harta, serta menyiksa para pengikutnya. Walaupun mendapat respon negatif seperti itu, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Lalu apa aja sih tantangan dan rintangan yang telah beliau lalui? Yang pertama, adanya penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, ternyata penghinaan, ancaman, dan juga siksaan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap Rasulullah saja, tetapi juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah. Nabi juga mendapat rujukan harta, kedudukan, serta wanita. Mereka juga membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Mereka membujuk dan memprovokasi Abu Thalib serta menghasut masyarakat Mekah.
Bahkan kaum kafir Quraisy sempat melakukan pengasingan dan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam serta orang-orang Islam pada masa itu. Ternyata ada banyak sekali tantangan dan juga rintangan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih model kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah? Nah, ternyata teman-teman, keberhasilan dakwah Nabi di Mekah tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sendiri. Karakter-karakter tersebut antara lain, yaitu yang pertama karena kesabaran beliau, kegigihan dan juga keulatan beliau. Karena beliau berakidah yang kuat dan juga benar, beliau memiliki akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, serta Rasulullah SAW senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Dapat dipahami ya? Ibu harap sih kalian semua paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan secara ringkas tadi. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sebenarnya masyarakat Makkah pra-Islam dahulu itu sudah menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, setelah Nabi Ismail wafat, mereka kembali tidak menyembah Allah. Mereka malah menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah ruh, bahkan juga ada yang menyembah hantu. Gimana tuh? Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian pada saat beliau berusia 40 tahun, Allah menurunkan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Allah turunkan kembali surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah masa 3 tahun ini, turunlah surat Al-Hijr. Nah, setelah turun surat Al-Hijr ini, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah merupakan pribadi yang sabar, gigih, ulet, terus berakhlak mulia juga. Beliau juga teguh dengan akidahnya. Nah, kesabaran, keuletan, kegigihan beliau inilah yang menjadi model sukses dalam berdakwah di Mekah pada saat itu. Oke, Ibu kira pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan di Google Form. Nah, untuk linknya Ibu akan cantumkan di deskripsi. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar. Stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker kalau lagi di luar rumah, sering-sering cuci tangan, jaga jarak ya pastinya. Sebelum kita tutup, mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.